Setelah terjadi penusukan terhadap 8 orang di Kelurahan Cigondewa, Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, lokasi penusukan di Jembatan Cigondewa kembali normal. Seperti ini kondisi jembatan tempat Muhammad Aziz Gozali menikam 8 warga yang sedang melintas. Jembatan penyeberangan khusus sepeda motor dan pejalan kaki ini sudah berfungsi normal. Sementara tidak jauh dari lokasi kejadian, jenazah korban tewas Asep Odang Nugraha sudah dimakamkan dan Dadan, salah satu korban yang terluka di punggung, sudah kembali ke rumah keluarganya. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Terkait adanya dugaan gangguan kejiwaan, polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku. Jika kejiwaan dinyatakan sehat, pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pembunuhan. Kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin di Cigondewa, Bandung. Selamat siang, Roby. Ini merupakan satu kejadian yang saya rasa cukup mengagetkan banyak pihak, utamanya di Bandung, Jawa Barat. Tapi bagaimana sejauh ini pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini, Roby? Iya, Daniar. Ini cukup mengejutkan ya. Kemarin sehari ada di NTT, terus kemudian di Bandung. Dan kejadiannya hampir serupa. Nah, sedikit saya jelaskan sebelum sampai ke penyidikan polisi, Daniar, bahwa kemarin Selasa sore di kawasan jembatan Cigondewa ini, seorang warga Ciamis, Muhammad Aziz, secara beruntun begitu melakukan penusukan terhadap 8 orang. Dan di jembatan tempat saya melaporkan ini, tepat di tempat ini si Muhammad Aziz ini melakukan penusukan tersebut. Beberapa warga yang melintas tidak ada persoalan apapun, tidak ada keributan, tiba-tiba langsung disabet dengan pisau dan juga langsung ditusuk. Dan sejumlah warga yang kemudian berada rumahnya tinggal di sekitar jembatan ini mengalami luka, kemudian langsung bertemu dengan keluarganya dan keluarganya langsung menuju ke tempat ini untuk melakukan pencarian terhadap siapa pelaku tersebut. Tetapi di sini sedang terjadi penusukan juga terhadap warga lain yang tengah melintas. Di antaranya ada perempuan, ada remaja begitu yang mereka melintas di jembatan ini. Nah, kemudian warga beramai-ramai melakukan pengeroyokan terhadap si Muhammad Aziz ini di tempat ini. Tetapi tampaknya butuh proses waktu lama antara jam 4 sampai jam 5 sampai akhirnya Muhammad Aziz ini bisa dilumpuhkan karena Muhammad Aziz ini membawa senjata tajam dalam bentuk pisau yang cukup banyak. Dan setelah berhasil dilumpuhkan kemudian diserahkan ke pihak kepolisian, ada 8 korban Daniar yang kemudian mengalami luka tusuk. 1 orang korban meninggal dunia, tadi pagi sudah dimakamkan. 7 orang lainnya diperiksa atau dirawat di 3 rumah sakit yang ada di Kota Bandung dan saat ini sudah dikembalikan ke rumah. 1 orang yang meninggal pagi tadi sudah dimakamkan dan saat ini polisi fokus kepada si tersangka Muhammad Aziz, tetapi polisi masih belum bisa menyampaikan keterangan terkait dengan tersangka tersebut, si pelaku maksud saya. Apakah ini nantinya akan bisa ditingkatkan menjadi tersangka? Karena dari keterangan warga yang ada di sekitar kejadian bahwa si pelaku ini sudah kurang lebih 2 hari berada di tempat ini dan menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan kejiwaan. Tetapi tentunya ini tidak bisa dijadikan dasar, polisi harus melakukan pemeriksaan terhadap si pelaku. Kalau memang pelaku nantinya mengalami gangguan kejiwaan, tetapi proses selanjutnya adalah dilakukan perawatan terhadap si pelaku ini. Tetapi kalau pelaku dari hasil proses pemeriksaan kejiwaan ternyata sehat, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, melakukan tindak penganiayaan dan pembunuhan. Dan tentunya ini ancaman hukumannya sampai 15 tahun. Sampai saat ini saya masih menunggu keterangan resmi dari polisi terkait dengan hasil pemeriksaan itu, Daniar. Jadi sampai saat ini juga belum ada informasi ya, Roby, kapan sebetulnya tes kejiwaan yang menjadi titik utama untuk membongkar kasus ini akan segera didapatkan? Seharusnya itu bisa dilakukan langsung, tetapi karena kemarin pada saat melumpuhkan si pelaku di lokasi ini dilakukan penyerangan, penganiayaan oleh warga, dan pelaku atas nama Muhammad Aziz mengalami luka yang cukup serius, harus dirawat, harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Sartika Asi Bandung.
Dan saat ini apakah sudah memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan atau masih belum bisa dilakukan pemeriksaan karena kondisi kesehatan fisiknya. Nah, ini yang masih menunggu keterangan baik dari Kapolres, Kasat Reskrim maupun dari Humas dari Polrestabes Bandung. Daniar. Terima kasih Roby Sofwan Amin melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.